السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita sebagai hamba-Nya, dan kita harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tetapi ketika kita ingkar, lupa untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti di hari pembalasan dengan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan, uswah hasanah, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya dan pada bab yang keempat itu kita telah membahas tentang niat, yang mana niat itu merupakan sepertiga daripada agama Islam, sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan itu tergantung daripada niat kita semua. Kalau misalkan niat kita untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau niatnya hanya untuk urusan wanita dan dunia saja, maka ia akan mendapatkan seperti apa yang telah ia niatkan tersebut. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dan pada kesempatan kali ini akan melanjutkan, yaitu tentang hubbud dunia, tentang cinta dunia. Ada sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa
doa tersebut yang bunyinya Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablugha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan terbesar kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa tersebut. Dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Dan juga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berdoa demikian. Jangan sampai dunia itu menjadikan kita lupa terhadap akhirat kita. Karena dunia itu merupakan permainan dan senda gurau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan negeri akhirat itu adalah sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masyarakat muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dunia adalah penjara bagi kaum mukmin, bagi kaum muslimin, dan surga bagi orang-orang kafir. Demikian pula pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, bahwasanya kehidupan dunia merupakan kehidupan yang fana, yang hanya sebentar saja. Maka kita harus menggunakan dunia itu bagaimana untuk mendapatkan akhirat kita. Jangan sampai dunia itu kita kejar sehingga yang kita dapatkan adalah dunia tersebut. Maka ada seorang pakar mengatakan, letakkan dunia itu di tangan kalian, jangan di hati kalian. Karena kalau kita meletakkan dunia di tangan kita, maka insya Allah dunia itu tidak akan semena-mena kita kejar, dan pasti akan memikirkan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia itu dijadikan indah dalam pemandangan orang-orang yang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala membutakan hati seorang pengejar dunia sehingga menganggap hina orang-orang yang menuju kepentingan akhirat. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita ada sedikit pun keinginan untuk dan berusaha mengejar kehidupan dunia tersebut. Silakan kita mencari harta sebanyak mungkin, karena tidak ada larangan bagi kita tentang itu. Akan tetapi cukup kita letakkan di tangan kita saja, jangan di hati kita. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ambillah dari dunia yang halal untukmu dan jangan engkau melupakan bagian darinya, namun letakkanlah dunia di tanganmu dan jangan letakkan di hatimu. Inilah yang terpenting bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia yang penuh dengan tipu daya ini perlu kita waspadai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap umatnya yang terpedaya dengan gemerlapnya dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri kalian setelah sepeninggalku ialah dibukakannya bunga dunia dan pernak-perniknya untuk kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kita sebagai umatnya, takutnya umatnya tersebut sangat cinta kepada dunia sehingga melupakan akhirat.
Karena kita sebagai umat Islam harus benar-benar belajar tentang hal ini, sehingga tidak terjerumus dengan kehidupan dunia yang hanya sebentar saja. Keresahan Rasulullah SAW sangat terbukti pada zaman ini, di mana sedikit sekali orang yang mendahulukan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Mereka tahu bahwa suatu saat mereka akan mati, namun yang dikumpulkan dan diperjuangkan hanyalah dunia saja, dan sebenarnya hanya permainan dan senda gurau saja. Karena banyak fakta yang terjadi pada saat ini, yaitu yang awalnya kita jalan kaki terus punya motor, maka kesombongan pun akan mulai ada. Dan apabila kita sudah punya motor terus diganti dengan mobil, maka kesombongan pun akan ada. Dan bahkan setelah mempunyai itu semua, kita jarang untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai sifat itu ada pada diri kita semua. Maka pentingnya di antara kita selalu belajar dan belajar tentang hal ini, karena gemerlapnya dunia merupakan tipu daya semata yang kelak nanti akan membahayakan kita kalau kita terpengaruh dengan nikmatnya dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Rasul yang dirahmati Allah. Coba kita renungkan ayat berikut, yaitu dalam surah Al-A'la ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Bal thuwibal kufaru ma bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Malik bin Dinar berkata bahwasanya seandainya dunia adalah emas yang akfana ini dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seseorang wajib memilih sesuatu yang kekal abadi, yaitu tembikar tersebut, daripada emas yang nanti akan fana. Padahal sejatinya akhirat adalah emas yang kekal. Emas itu merupakan kekal abadi dan dunia adalah tembikar yang nantinya akan fana. Ini merupakan salah satu daripada penulisan kitab Fathul Qadir. Ini di antara tanda-tandanya, yaitu mengorbankan agama dan lebih memilih kekafiran. Karena banyak di antara kita banyak yang bekerja hanya untuk kepentingan dunia sehingga lupa akan akhirat kita. Banyak orang yang lembur pagi, siang, sore, malam dan lupa untuk taqarrub ila Allah, mendekat diri kepada Allah, sehingga kehidupan dunia tampak enak-enak saja ketika kita menjalaninya, akan tapi belum pernah merasakan dan belum pernah tahu akan akhirat yang akan datang nantinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah, yaitu musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan kafir, ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman, dan pagi dalam keadaan kafir ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Saking enaknya kita mengejarkan dunia, mengejar kenikmatan dunia, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta dan juga penguasa alam jagat raya ini. Maka di antara kita harus benar-benar banyak belajar tentang hal ini. Juga ketika kita cinta kepada dunia, maka nanti di akhirat akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita cinta dunia, hati kita itu akan menjadi lalai dari mengingat akhirat, sehingga kurang lagi beramal soleh. Ini juga disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunya adarra bil akhirah, wa man ahabba al-akhirah adarra bid dunya, fa'athiru ma yabghi ala ma yabna." Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu
itu akan mengurangi kecintaan kepada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, yaitu negeri akhirat, dan negeri yang akan fana ini, yaitu dunia. Masyaallah muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah. Dalam surah Az-Zariyat juga disebutkan, Qutilal kharrasun alladzi hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dengan kebodohan yang lalai. Yang dimaksud dengan alladzina hum fi ghamrah, yaitu mereka buta dan jahil akan perkara akhirat. Sahun yaitu lalai. As-sahwu itu berarti lalai dari sesuatu yang dan hati tidak memperhatikannya, sebagaimana hal-hal yang ditafsirkan oleh para mufassir dalam Al-Quran tersebut. Masyaallah muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, yaitu ketika kita cinta dunia, kita itu kurang mendapatkan kelezatan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Majmu' al-Fatwa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan perkataan ulama Syam, yaitu Sulaiman Al-Khawwas, zikir bagi hati kedudukannya seperti makanan untuk badan. Ketika badan sakit, tentu seseorang sulit merasakan lezatnya makanan. Demikian pula untuk hati tidak bisa merasakan nikmatnya zikir ketika seseorang terlalu cinta kepada dunia. Masyaallah muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah. Tidak hanya itu, banyak masih tanda-tanda terhadap cinta terhadap dunia ini, yaitu yang di antara gila harta, gila jabatan, gila ketenangan, gila ketenaran, hidup mewah dengan pakaian, makanan dan minuman, dan semuanya itu disibukkan untuk mengejar dunia saja. Ia lupa terhadap akhiratnya. Bahkan juga ia tidak akan sempat lagi bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kenikmatan dunia telah ia rasakan. Ia mengejar dunia juga dengan amalan akhirat. Yang dimaksud dengan mengejar dunia lewat amalan akhirat, yaitu contohnya adalah ketika kita melihat suatu hal yang mewah, maka ia mengatakan salawatin saja untuk mendapatkan iPhone, untuk mendapatkan mobil yang mahal, tapi dalam hal ibadah dia enggan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin dunia dan akhirat menjadi baik, itu semuanya butuh ilmu. Sebagaimana telah masyhur sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya ia dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka hendaknya dengan ilmu. Maka penting sekali di antara kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita belajar agar supaya mengerti tentang semua hal tersebut, sehingga kita tidak terkecoh dengan cinta dunia tersebut. Dan juga dalam hal ilmu, manusia dibagi menjadi 4 hal. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwasanya Imam Al-Ghazali menukil ungkapan Syekh Khalil bin Ahmad. Beliau mengelompokkan manusia menjadi 4 hal, yaitu qala Khalil bin Ahmad ar-rijalu arba'. Syekh Khalil bin Ahmad itu berkata, manusia dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengetahui dan sadar bahwa dirinya itu tahu. Nah, fadzalika alim fattabi'uhu. Itulah orang yang berilmu, maka ikutilah. Maka penting sekali di antara kita untuk mencari dan menemui seseorang syekh atau seorang ustaz dan bertanya tentang hal tersebut, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Dan juga yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang mengetahui dan tidak sadar bahwa dirinya mengetahui. Nah, dan yang demikian itu ia mereka sedang tidur, maka bangunkanlah, sadarkanlah ia, karena dengan demikian ia akan menjadi sadar dan mengetahui hal tersebut. Sedangkan yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak mengetahui dan sadar bahwa dirinya tidak mengetahui. Nah, inilah orang yang mencari ilmu dan butuh bimbingan, butuh arahan sehingga ia tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Sedangkan yang keempat, warajulun la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Nah, inilah orang yang bodoh. Maka ketika ia berpendapat maka tolaklah ia. Sehingga kalau misalkan kita semua memintai nasihat dan yang melihat yang nomor 4 ini, maka kita harus menolaknya dan menjauhinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Maka penting sekali kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablugha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan terbesar kami, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini hanya satu pembahasan, yaitu tentang hubbud dunia, dan materinya sudah habis. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang bab berikutnya, yaitu tentang sombong. Yang seperti biasa sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang taat beragama, sehingga tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Kita menjadikan akhirat adalah sebagai tujuan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.